Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu Akidah Akhlak kelas 12 SMA dengan bab indahnya kehidupan bermakna. Sudah siap anak-anakku sekalian? Ya, otomatis sudah siap semuanya ya. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama, diawali dengan doa iftitah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa iftitah majelis, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai, jadi materi hari ini yaitu tentang indahnya kehidupan bermakna dalam mata pelajaran akidah akhlak. Kenapa kita harus mempelajari tentang indahnya kehidupan bermakna? Karena pada materi tersebut memiliki tujuan ya. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman, Islam dan ihsan. Kemudian ada juga mengidentifikasi dalil-dalil ya terkait iman, Islam dan ihsan. Kemudian yang ketiga ada mengklasifikasi makna iman, Islam dan ihsan. Yang keempat ada menganalisis kekuatan iman, Islam, dan ihsan. Yang kelima adalah mendemonstrasikan contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan. Dan yang keenam adalah menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. Baik, anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama ada hakikat iman. Yang kedua ada hakikat Islam. Yang ketiga adalah hakikat ihsan. Mari kita belajar bersama-sama anak-anak sekalian. Yang pertama hakikat iman. Ada yang tahu anak-anak apa sih hakikat iman itu? Ya, oke, tak kasih tahu ya. Jadi yang namanya iman itu artinya keyakinan. Dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada raguan sedikit pun. Jadi iman dalam agama Islam itu artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, para kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat serta qada dan qadar. Nah, jadi yang namanya iman itu mencakup ranah yang berkaitan dengan apa tadi? Keyakinan dengan hati, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, serta amal anggota tubuh. Maka iman itu anak-anak akan bertambah ya dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui bersama-sama anak-anak. Jadi yang namanya kedudukan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Kenapa? Karena yang namanya iman itu mencakup yang lebih umum daripada Islam. Maka seseorang itu juga tidak akan mencapai keimanan yang sempurna ya hingga seseorang itu hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Nah, makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu surat Al-Anfal ya, ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan
ayat-ayatnya, maka itu termasuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa anak-anak? Ada 6 ya. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada iman kepada qada dan qadar. Ini mohon maaf, agak tulisannya agak kebalik ya. Kemudian yang lebih penting, iman itu mempunyai 3 sifat ya. Yang pertama adalah bahwa yang namanya iman itu bersifat abstrak ya. Jadi artinya tidak dapat diukur ya, tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang itu karena berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Kemudian yang kedua, iman bersifat inklusif. Jadi artinya naik turun ya, bertambah dan bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah iman itu mempunyai tingkatan. Jadi tingkat dan kadar keimanan dalam hati orang yang beriman. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada hakikat Islam. Ada yang tahu hakikat Islam itu apa? Ya, jadi yang namanya hakikat Islam itu secara bahasa adalah dari kata aslam yuslim Islam, yang arti adalah semantik sebagai berikut adalah tunduk dan patuh, berserah diri dan juga keselamatan ya, kedamaian dan kemurnian. Jadi kata Islam itu berasal dari kata salam ya, yang terbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat dan tidak tercela. Nah, secara terminologi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini di dalam ayat Al-Quran ya, surah Ali Imran ya, ayat 19. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab ya, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar kepada Allah maka sungguh Allah sangat memperhitungkannya. Surat Ali Imran ayat 19. Nah, kemudian rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, kemudian haji ke Baitullah jika mampu. Nah, ini yang ketiga adalah hakikat ihsan ya. Jadi ihsan itu isim dari masdar ya, berasal dari kata ahsan yuhsin ihsan, itu mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Nah, secara terminologi ihsan itu ya berarti kesadaran ya, kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada ya. Pertalian dengan ini manusia menginisiasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasinya. Oleh karena itu manusia itu harus berbuat, berlaku, bertindak, menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin
dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi artinya ya tidak setengah-setengah dan tidak dengan sikap sekadarnya saja. Nah, orang yang berbuat ihsan itu disebut muhsin ya. Nih di dalam hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian ihsan itu dibagi dua macam ya. Ada ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungan iman, Islam dan ihsan. Hubungannya apa sih? Nah, jadi iman itu merupakan pondasi awal ya. Jadi bila iman itu diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri, maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Contoh dalam realitas kehidupan kita semisal pelaksanaan sholat yang tertunda ya karena urusan dunia sehingga tidak dilakukan pada waktunya atau malah mungkin tidak dikerjakan. Termasuk zakat ya. Zakat yang seharusnya dikeluarkan tidak tersalurkan. Puasa yang tak terlaksana karena alasan lapar dan lain sebagainya. Nah, ini dalam ayat Qur'annya ya, surah Fatir ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya adalah kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih ya, yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka yang ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan juga di antara pula mereka yang pertengahan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini surat Fatir ayat 32. Nah, ini kemudian dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terdapat 3 macam orang mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama, ini orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Lah, maksudnya itu ya berarti orang yang berlebihan ya, berlebihan dalam mengamalkan sebagian kewajiban. Serta apa? Seringkali melakukan sesuatu ya, hal yang terlarang. Kemudian yang kedua, orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Nah, ini jadi mereka akan masuk surga atas anugerah yang telah diberikan Allah. Dan yang ketiga lah ini, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunnahkan, serta apa? Serta menjauhi hal-hal yang haram ya, dan yang dimakruhkan serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Nah, ini urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Ada 6 urgensi. Yang pertama taubat. Taubat itu berarti berjanji tidak mengulangi kesalahan dari maksiat. Kemudian yang kedua adalah warok. Warok itu apa? Warok itu ya menjauhkan diri. Ya, menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan juga perkara syubhat atau yang remang-remang hukumnya ya. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud itu berarti mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Nah, yang keempat ada qanaah. Qanaah itu menerima ya, menerima apa adanya, merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus atau tidak serakah. Yang kelima ada sabar ya. Sabar itu menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Nah, ini yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu ya berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian materi ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anakku sekalian yang saya cintai.
Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.